Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, di awal pertemuan kita ini saya ingin katakan, kalau Anda bodoh, jangan harap Anda bisa kaya. Mungkin Anda ada yang marah kepada saya ketika saya berkata begini, masa ya gara-gara kita bodoh kita tidak bisa kaya? Untuk diketahui, sekali lagi ingin saya tegaskan, kalau Anda bodoh, jangan harap Anda akan bisa kaya. Saya ingin katakan di sini dalam persoalan kecil saja, untuk membuktikan bahwa orang bodoh tidak akan bisa kaya. Saya buktikan pada seorang yang tidak bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk diri pribadinya saja. Taruhlah dia seorang pegawai di suatu perusahaan, atau dia seorang pedagang kecil yang berjualan sayur misalnya di pasar tradisional. Dia mendapatkan gaji UMR, misalkan 4,5 juta atau 5 juta. Atau kalau dia seorang pedagang sayur berpenghasilan tiap hari sekitar 200.000. Jadi sekitar 6,5 juta atau 5 juta per bulan penghasilannya. Kalau dia orang cerdas, kalau dia berpikir panjang, kalau dia bisa merentang ingatannya ke masa depan dan belajar dari apa yang dialaminya di usianya yang telah dia pakai, dia akan bisa hidup dengan uang 5 juta atau 4 juta tersebut. Misalkan dia seorang pekerja atau pegawai, terima gaji dengan uang 4,5 juta atau 5 juta. Orang yang cerdas, dia akan membagi uangnya ini untuk anggaran rutin saya tiap bulan. Mungkin anggaran rutin itu beli sabun, beli beras. Kalau perempuan, anggaran untuk make up, bedak, lipstik, dan lain sebagainya. Sampai itu dia juga akan menganggarkan ini anggaran insidentil saya. Saya menyediakan anggaran yang tidak terduga. Mungkin anggaran yang tak terduga ini pergi melihat teman sakit, contoh, pergi memenuhi undangan pesta teman-teman, misalnya. Ini. Demikian juga bagi seorang yang pedagang sayur tadi. Dengan uangnya 6 juta atau 5 juta atau 4,5 juta, dia juga akan membuat hal itu. Dan dia akan membuat anggaran pendapatan dan belanja pribadi. Dia akan membuat pendapatan, gaji atau penghasilan. Belanja seperti yang saya sampaikan tadi. Itu kalau orang cerdas. Dan dia akan membagi, sehingga dengan pembagian seperti itu dia akan dapat menyisihkan mungkin 100.000, mungkin 150.000, mungkin 200.000, mungkin 10.000, mungkin 15.000 untuk tabungan. Dia akan bisa menyisihkan demikian. Dan dia akan menuruti pola itu dengan disiplin. Kenapa dia disiplin? Karena dia mengingat hari esok saya harus lebih baik dari hari sekarang. Dan saya tidak mungkin akan selamanya saya jamin saya akan kerja di sini. Mana tahu nanti saya di PHK, menjelang dapat pekerjaan baru, tabungan saya ada. Demikian juga dengan pedagang sayur. Mungkin saya sakit, saya tidak bisa jualan. Mungkin ada bencana alam, saya tidak bisa pergi. Maka uang yang saya sisihkan ini persiapan bagi saya. Menjelang saya bisa usaha lagi. Atau uang saya ini saya buat untuk tambahan modal usaha saya. Ingin saya buka cabang usaha nanti. Atau mungkin ingin saya buat bisnis baru.
Kalau bagi pekerja tadi atau pegawai tadi, mungkin persiapan ini untuk saya mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Atau setelah malas saya bekerja, saya ingin bisnis, ini modal saya. Saya tidak mau hidup seperti ini terus. Tetapi bagi si bodoh, apa yang akan terjadi? Dengan uang yang didapatkannya sebagai pegawai atau pekerja 4,5 juta sampai 5 juta, hari ini dapat harus saya habiskan sepuasnya. Dia lupa bahwa uang yang dia dapatkan 4,5 juta atau 5 juta itu dia mencarinya selama 1 bulan. Dan dia baru akan mendapatkan uang sebanyak ini 1 bulan lagi. 1 bulan itu bisa 30 hari, bisa 31 hari, bisa 28 hari. Jadi tenggang waktu selama itu dia harus menghemat uang ini, menganggarkan uang ini cukup. Tetapi bagi si bodoh tidak demikian. Pokoknya habiskan dari ini. Bagaimana hari esok? Tidak mau tahu. Kalau ada yang tidak pantas dibeli, dibeli. Kalau tidak pantas, tidak perlu pergi ke sana, pergi. Uang masih ada ini. Bahkan panik dia memikirkan bagaimana uangnya bisa habis secepat-cepat. Itulah orang bodoh. Kalau dia jadi pedagang, pebisnis seperti pedagang sayur tadi, begitu dapat penghasilan hari itu 200, hari itu juga habis dan yang 200 ini, besok dapat lagi nih. Kenapa pusing-pusing? Dan malah ada istilah yang mengatakan uang seperti jenggot, begitu dicukur dia tumbuh lagi. Dia anggap uang ini seperti jenggot, begitu dicukur tumbuh lagi. Dia menganggap begitu dipoyak-poyakan, besok dia datang lagi. Anggapan yang salah, dan itu adalah pemikiran si bodoh. Sobat DB, dengan ini saya ingin katakan, kalau Anda ingin hidup lebih baik ke depan daripada kondisi Anda sekarang, terutama bagi Anda kaum milenial, kaum Gen Z, anak muda, Anda harus jadi orang cerdas. Jangan mau jadi orang bodoh. Kalau Anda jadi orang bodoh, bisa-bisa uang yang ada pada Anda itu diakali oleh teman mengambilnya dari Anda karena Anda bodoh, dia pintar. Kemana caranya? Dia tahu tanggal berapa Anda terima gaji. Begitu Anda terima gaji, dia WA, pinjam saya uang 500. Kamu kan baru terima gaji, saya sedang susah ini. Ada lagi yang telepon, yuk kita pergi raun yuk sana. Ada lagi yang WA, yuk kita minum kopi di sana. Karena kamu bodoh, karena Anda bodoh, Anda ikut saja itu. Ini uang ada. Bagi Anda yang pedagang sayur tadi, kalau Anda bodoh, dia tahu Anda tiap hari terima uang. Dia pinjam uang 100. Dia tahu Anda dapat uang 200. Dia mau pinjam 100. Mana cukup 100, tidak ada uang. 50 jadilah. Saya kamu sudah jadi pedagang gak mau pinjamkan uang. Gara-gara dibilang pedagang, sok-sok gengsi. Oh ini, kalau dia pinjam 100, kasih 200 yang dapat hari tadi. Malam-malam teman telepon, yuk kita pergi ke sana malam ini. Uang saya hanya 200. Wah, 200 cukup. Masa kamu pengusaha nih, uang 200 tidak mau, besok kan dapat lagi. Oh iya, kita dibilang pengusaha, kita bangga. Habiskan uang 200. Kenapa? Karena kamu bodoh. Karena itu, hidup di dunia ini jangan mau jadi orang bodoh. Hiduplah di dunia ini menjadi orang cerdas. Bodoh di sini bukan dalam artian kamu tidak sekolah. Bodoh di sini bukan dalam artian kamu bukan doktor, kamu bukan profesor, kamu bukan S1, S2, kamu bukan sarjana, bukan begitu. Bodoh dalam artian cara berpikir kamu bodoh. Walaupun kamu sarjana, walaupun kamu doktor, walaupun kamu siapa saja, walaupun kamu tidak sekolah sama sekali. Ini pengertian bodoh yang sesungguhnya, yang berasal dari otak kamu itu.
dari otak Anda itu, dari otak kita itu. Kalau orang cerdas, kalau orang pintar, walaupun dia tidak sekolah, walaupun dia tidak sarjana, walaupun dia tidak doktor, tetapi dia bisa berpikir secara baik bagaimana agar hidupnya besok lebih baik dari sekarang, bagaimana agar taraf kehidupannya terus meningkat. Kalau orang bodoh, kalau dia sudah berusia 50 tahun, untuk apa saya kerja ni? Lebih baik saya makan je uang yang saya dapatkan. Kalau dia pensiunan, lebih baik saya makan je uang pensiun saya tiap bulan. Saya kan sudah pensiun, saya kan sudah 50 tahun. Untuk apa lagi? Kalau dia sudah berumur 70 tahun, wah, saya 70 tahun, sebentar lagi saya mati, saya tak mau kerja apa-apa ni. Itu cara berpikir bodoh, sehingga tidak bisa menghasilkan. Tapi kalau orang berpikir cerdas, jangankan berumur 50, jangankan berumur 70, malah ada pesan orang tua mengatakan, kita sudah dapat berita ni besok pagi hari mau kiamat. Tetapi ketika kita melihat ada satu biji buah kelapa yang sudah tua, yang sudah tumbuh, tanam juga hari ini. Artinya apa? Jangan ada kata putus asa dalam hidup. Jangan ada kata-kata tidak punya harapan untuk hari esok. Harus ada. Jadi Sobat DB, tadi saya yakin Anda marah kepada saya. Tetapi sekarang walaupun Anda marah, kalau Anda renungkan apa yang saya sampaikan ini, terutama bagi Anda generasi muda, anak muda, kaum milenial, kaum Gen Z, Anda akan menyadari bahwa kalau Anda bodoh, Anda tidak akan bisa kaya. Kalau Anda ingin kaya, jangan bodoh. Kalau Anda bodoh, tidak akan bisa kaya. Kenapa? Karena otak Anda akan terus dipelintir oleh orang-orang yang lebih pintar dari Anda, yang ada di sekeliling Anda. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya. Dan DB Channel tetap berharap agar Anda berkenan untuk menekan tombol subscribe channel ini, agar DB Channel selalu bisa menemui Anda, menemani Anda di layar-layar handphone Anda. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.